Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Masih dalam seri pembahasan chart pattern, episode kali ini kita akan membahas strategi trading menggunakan pola rising wedge. Nah, pola ini merupakan sebuah pola penerusan tren yang turun. Jadi ketika sahabat FCI semua mendapati sebuah pola rising wedge terbentuk dalam chart trading, ini merupakan sebuah signal akan terjadinya penerusan tren yang turun ataupun downtrend. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap bagaimana strategi trading menggunakan pola yang satu ini, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini masih bingung dan ragu memilih broker mana yang sebaiknya kita gunakan untuk trading, saran kami tim Forex Club Indonesia silakan open account trading di XM. Linknya kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Nah, di bagian menu promosi XM sedang memberikan bonus 15% up to 500 US dollar. Silakan sahabat trader Forex Club Indonesia semua klik di bagian menu kemudian pilih promosi. Oke. Nah, di sini ada welcome bonus up to 500 US dollar. Untuk membacanya lebih lengkap silakan klik yang baca lebih lanjut ini. Kemudian setelah diklik, oke, 15%. Nah, bonus ini perlu diketahui oleh trader Forex Club Indonesia semuanya tidak tersedia untuk tipe akun XM yang ultra low. Jadi jangan sampai ketinggalan dapatkan bonus 15% sampai dengan 500 US dollar yang saat ini XM tengah selenggarakan. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana konsep trading ataupun teknik trading menggunakan pola rising wedge. Nah, pola ini merupakan lawan dari pola falling wedge. Jadi pola falling wedge ini merupakan sebuah pola penerusan tren yang naik. Sedangkan pola rising wedge ini merupakan sebuah pola penerusan tren yang turun ataupun downtrend. Nah, ada 8 syarat. Yang pertama, instrumen trading ini harus downtrend terlebih dahulu sebelum membentuk pola rising wedge. Nih, instrumen trading ini turun. Instrumen trading dikatakan dalam sentimen yang turun apabila instrumen trading tersebut mampu membuat lembah yang lebih rendah daripada lembah yang sebelumnya. Mampu membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Ini low, ini new low, kemudian ini new low. Artinya instrumen trading ini pertama bergerak dalam kondisi yang turun terlebih dahulu. Kemudian setelah instrumen trading tersebut downtrend, terbentuk sebuah pola rising wedge. Polanya seperti ini. Seolah instrumen trading ini ditekan untuk naik. Dan pola rising wedge ini minimum terdiri dari 4 buah titik reversal. Boleh 6 ataupun boleh 8. Kemudian langkah selanjutnya setelah terbentuk sebuah pola rising wedge ini, kita tarik trend line, kita hubungkan dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga. Ini sebagai level support. Kemudian kita hubungkan juga titik reversal yang kedua dan yang keempat dengan trend line. Dan ketika kita hubungkan trend line yang atas dengan yang bawah ini, polanya membuat sebuah pola segitiga yang tidak simetris. Yang semakin lama, semakin fokus ataupun tertuju pada satu titik. Nah, ini menandakan bahwa buyer mulai kehilangan momentum untuk menekan instrumen trading ini untuk naik. Ini terbentuk sebuah pola rising wedge. Kemudian sebagai validasi ataupun konfirmasi kita melakukan entry sell, kita tunggu terjadinya breakout down level support yang telah kita buat berdasarkan reversal yang pertama dan yang ketiga. Ketika terjadinya breakout down, kita boleh melakukan open posisi sell. Dan biasanya ketika terjadi breakout down ini, volume transaksi akan meningkat. Peningkatan volume transaksi ketika terjadi breakout down, maka ini merupakan sebuah signal seller mulai masuk kembali ke dalam market. Untuk penentuan take profit sama dengan pola falling wedge, ada 2 cara. Pada rising wedge ini juga ada 2 cara. Yang pertama, kita ukur dari titik reversal yang pertama ke trend line. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yang umum digunakan oleh para kalangan analis teknikal, yaitu kita ukur dari titik reversal yang pertama ke titik reversal yang terakhir. Secara vertikal jaraknya berapa poin, maka samakan dari breakout ke bawah. Oke, jadi ada 2 cara. Pada pola falling wedge juga sama, ada 2 cara. Pada rising wedge juga ada 2 cara. Yang pertama dari trend line ke titik reversal yang pertama. Kemudian cara yang kedua dari titik reversal yang pertama ke titik reversal yang terakhir. Secara vertikal jaraknya berapa poin, maka kemudian kita samakan dari trend line ke bawah. Dan perlu diingat oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya bahwa apabila sahabat FCI mendapati pola rising wedge ini terbentuk pada puncak ataupun uptrend, maka ini tetap valid kita sebut sebagai pola rising wedge, sebuah signal akan terjadinya downtrend. Strategi entry-nya tetap kita tunggu terjadinya breakout down. Jadi pola ini bisa menjadi sebuah pola penerusan trend yang turun ataupun bisa menjadi sebuah pola reversal dari uptrend ke downtrend. Oke, nah silakan bagi sahabat FCI semuanya yang mau dicatat, silakan dicatat terlebih dahulu. Nah, pada chart yang sekarang sahabat FCI semua lihat, ini per mata uang USD JPY. Sebelumnya instrumen trading ini turun, low,
new low. Low yang ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Kemudian di sini terbentuk sebuah pola rising wedge. Di sini ada 4 buah titik reversal, A, B, C, dan D. Oke, kita hubungkan dengan trendline dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga. Kemudian kita tarik trendline juga dari titik reversal yang kedua ke yang keempat. Kita hubungkan trendline yang atas dengan yang bawah dan ini membuat sebuah pola segitiga yang semakin lama semakin mengkerucut pada satu titik. Ini menandakan bahwa buyer mulai kehilangan momentum dan tidak dapat menekan instrumen trading ini untuk naik. Strategi entry-nya kita tunggu terjadinya breakout level support. Level support itu trendline yang telah kita buat berdasarkan titik reversal yang pertama dan yang ketiga. Trendline yang bawah ini, oke. Ketika terjadi breakout down, breakout body candlestick bukan shadow candlestick, oke. Ini shadow candlestick kita tidak gunakan. Kita tunggu ada candlestick yang benar-benar bodinya ditutup di bawah level support. Ketika candlestick bearish ini close, kita boleh melakukan entry sell. Kemudian stop loss silakan letakkan pada titik reversal yang terakhir. Karena ini ada 4 titik reversal. Di poin D ini tempat kita meletakkan level stop loss kita. Kemudian untuk penempatan level take profit, ini cara yang pertama. Kita ukur dari titik reversal yang pertama ke trendline. Ini cara vertikal jaraknya berapa poin? 274 poin, maka dari trendline ini ke bawah kita ukur juga sama 274 poin sebagai level take profit kita. Dan di sini dapat dilihat oleh sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, ketika terjadi breakout down, volume transaksinya juga meningkat. Sebuah konfirmasi kedua bahwa seller mulai melakukan aksi penjualan kembali pada instrumen trading ini. Nah, ini juga sama per mata uang AUD/USD TFM15, instrumen trading ini pertama bergerak dalam kondisi yang turun terlebih dahulu. Drop terlebih dahulu. Ini low, ini new low. Oke. Kemudian terbentuk 4 buah titik reversal, A, B, C, dan D. Oke, ini minimal, boleh 6 ataupun boleh 8. Minimal ada 4 buah titik reversal pada pembentukan pola rising wedge ini. Kita hubungkan menggunakan trendline dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga. Ini sebagai level support. Kemudian kita hubungkan juga dari titik reversal yang kedua ke yang keempat. Ini sebagai level resistance. Ini kalau kita hubungkan trendline yang atas dengan trendline yang bawah, membuat sebuah pola segitiga yang tidak simetris. Pertanda bahwa buyer tidak mampu menekan instrumen trading ini untuk uptrend ataupun untuk rally. Kemudian strategi entry-nya kita tunggu terjadinya breakout down. Nah, ini juga sama per mata uang Euro USD TFH1. Sebelumnya instrumen trading ini dalam sentimen yang turun terlebih dahulu, ataupun instrumen trading ini bergerak downtrend terlebih dahulu. Ini low, ini new low, dan ini new low. Low yang ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Kemudian di sini terbentuk sebuah pola rising wedge. Ada 4 buah titik reversal, A, B, C, dan D. Di mana pola ini membuat sebuah pola segitiga yang tidak simetris. Kita hubungkan dengan trendline dari titik reversal yang pertama ke titik reversal yang ketiga sebagai level support. Ini sebagai level support, kursor yang kami tunjukkan ini. Kemudian kita tarik trendline juga dari titik reversal yang kedua ke yang keempat sebagai level resistance. Ini sebagai level resistance. Di mana ketika kita hubungkan trendline yang atas dengan yang bawah ini membuat sebuah pola segitiga. Dan ini menandakan bahwa buyer ataupun pembeli tidak mampu menekan instrumen trading ini untuk mengalami rally ataupun uptrend. Strategi entry-nya, karena ini sudah terbentuk sebuah pola rising wedge, kita tunggu terjadinya breakout down. Nih, candlestick bearish yang ditutup di bawah level support, ditutup di bawah trendline yang ini. Ketika candlestick bearish ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Sebab rising wedge ini termasuk ke dalam kategori penerusan trend yang turun ataupun downtrend. Dan kita mencari peluang untuk melakukan entry sell. Ketika candlestick bearish ini close, kita entry sell. Stop loss silakan letakkan pada titik reversal yang terakhir. Kemudian untuk take profit, ini cara yang kedua. Kita ukur dari titik reversal yang terakhir, ini poin D, ke titik reversal yang pertama. Secara vertikal jaraknya berapa poin? 851 poin. Kita ukur dari trendline setelah terjadinya breakout ini ke bawah 851 poin. Kita samakan dengan jarak titik reversal yang pertama ke titik reversal yang terakhir. Oke. Stop loss kita sangat tipis pada titik reversal yang terakhir dan ini merupakan risk and reward yang sangat kompetitif. Nah, ini juga sama per mata uang GBP USD TFM1 dapat digunakan oleh sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, baik itu untuk scalping ataupun swing. Instrumen trading ini pertama downtrend terlebih dahulu. Oke. Ini downtrend. Kemudian di sini terbentuk sebuah pola rising wedge. Ada 4 buah titik reversal, A, B, C, dan D. Oke. Kemudian setelah terbentuk 4 buah titik reversal, kita tarik trend line. Kita hubungkan dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga, dari yang kedua ke yang keempat. Kita hubungkan trendline yang atas dengan yang bawah, ini membuat sebuah pola segitiga yang tidak simetris. Signal bahwa buyer mulai kehilangan momentum. Strategi entry-nya kita tunggu level support yang ini. Trendline yang bawah ini di breakout oleh candlestick selanjutnya.
Ini candlestick bearish yang ditutup di bawah level support. Ketika candlestick ini close, kita entry sell. Kemudian stop loss silakan letakkan pada titik reversal yang terakhir. Dan di sini dapat dilihat oleh sahabat FCI semuanya, ketika terjadinya breakout down, volume transaksinya juga meningkat. Peningkatan volume transaksi ini signal seller mulai melakukan aksi penjualan kembali pada instrumen trading ini. Kita entry sell di sini ketika candlestick yang bearish ini close. Kemudian untuk penentuan take profit, silakan gunakan cara yang kedua, yaitu kita ukur secara vertikal dari titik reversal yang terakhir di poin D ini ke titik reversal yang pertama. Jaraknya berapa poin, kita samakan dengan jarak take profit kita. Oke, saya kira cukup jelas dan sangat simpel bagaimana cara trading menggunakan pola rising wedge ini. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Ada banyak sekali strategi trading, ada banyak sekali topik perdagangan yang kami bagikan secara gratis dalam YouTube channel Forex Club Indonesia. Penjelasan mengenai chart pattern lainnya dapat sahabat trader Forex Club Indonesia semua buka pada playlist yang telah kami sediakan. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.